warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan tentang hukum perdata beserta studi kasusnya. Perkenalkan, nama saya Nur Fikidia Pari. Nama saya Muhammad Arif Wijaya. Perkenalkan, saya Kaizen Syedina. Hukum perdata adalah cabang hukum yang mengatur hubungan antara individu atau badan hukum di dalam masyarakat. Tujuannya adalah memberikan perangkat hukum untuk melindungi hak dan kewajiban individu serta menyelesaikan konflik yang muncul dalam interaksi mereka. Hukum perdata mencakup berbagai aspek termasuk hukum kontrak, harta waris, tanggung jawab ganti rugi, dan hak kekayaan intelektual. Dalam praktiknya, hukum perdata melibatkan pembentukan, pelaksanaan, dan pemutusan hubungan hukum antara individu dan badan hukum. Proses ini dapat melibatkan penyelesaian di pengadilan atau mekanisme alternatif seperti arbitrase atau mediasi. Kenalkan, nama saya Sabrina Gadistia. Hukum perdata mengatur hak dan kewajiban individu atau entitas hukum dalam konteks hubungan sipil seperti perjanjian, kepemilikan, properti, tanggung jawab, hukum, warisan, pernikahan, perceraian, dan kontrak. Hukum perdata biasanya berlaku dalam situasi di mana terdapat hubungan antara individu atau entitas hukum yang berdiri sebagai subjek hukum yang sama. Hukum perdata mencakup beberapa bidang yang penting, termasuk hukum kontrak, hukum properti, hukum waris, hukum keluarga, dan hukum perburuhan. Dalam bidang ini, hukum perdata menentukan hak dan kewajiban para pihak yang terlibat, memperjelas tanggung jawab hukum, dan menyediakan kerangka hukum untuk penyelesaian sengketa. Perkenalkan, nama saya Hela Jauhan. Prinsip-prinsip umum yang mendasari hukum perdata meliputi kebebasan berkontrak, prinsip keadilan, perlindungan hak pribadi, tanggung jawab hukum, kepastian hukum, dan kompensasi untuk kerugian yang ditimbulkan akibat pelanggaran dan kelalaian. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Meskipun demikian, kebahagiaan dan kekekalan yang diinginkan kadangkala tidak berlangsung lama dan tidak menutup kemungkinan akan terjadinya perceraian. Dengan adanya perceraian, pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan sesuatu kewajiban kepada mantan istri dan anak-anak. Kewajiban dari mantan suami yang berupa muta'ah dan nafkah untuk anak-anak. Penelitian merasa tertarik untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Banjarmasin karena merupakan wilayah hukum yang seharusnya dipatuhi dalam perkara hukum perdata. Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana pemberian mut'ah yang layak kepada mantan istri. 2. Bagaimana pemberian biaya hadhanah untuk anak yang belum mencapai usia 21 tahun. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif. Karena pengumpulan data dipandu oleh fakta-fakta yang ditentukan pada saat penelitian. Sumber data penelitian ini dari Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dan 3 orang istri yang telah diceraikan oleh suaminya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian mut'ah yang layak kepada mantan istri berbeda-beda, dikarenakan sesuai dengan kemampuan para suami mereka. Dalam menentukan besarnya pemberian mut'ah yang harus dibayar, selain mempertimbangkan aspek kemampuan dari suami, lama perkawinan juga menjadi salah satu pertimbangan bagi majelis hakim untuk menentukan besarnya pemberian mut'ah yang akan dibebankan kepada suami. Dalam praktiknya, pemberian mut'ah berupa pemberian uang mengenai pemberian biaya hadhanah untuk anak yang masih di bawah umur 21 tahun. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak wajib ditanggung jawab oleh bapak atau ayahnya. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disarankan apabila perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi dan mengakibatkan perceraian. Diharapkan para majelis hakim memberikan pertimbangan yang seadil-adilnya agar pemberian mut'ah yang layak sesuai dengan kemampuan suami sehingga istri pun menerima haknya tersebut, dengan kata lain sepakat. Dan bila mana seorang ayah tidak memberikan nafkah kepada anak sebagaimana telah diutus oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum,
tetap, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan untuk menuntut hak-hak keperdataan anak yang diabaikan. Sekian video dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.